Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Pada malam hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berjuang Sampai Akhir. Sebelumnya saya akan membawakan suatu cerita atau suatu drama series yang sedang booming yang judulnya Squid Game. Ini ada di aplikasi Netflix. Mungkin banyak saudara kaum muda yang sudah menontonnya. Bagi yang belum, saya akan sedikit memberikan alur ceritanya. Alur ceritanya ini jadi terdapat 456 orang yang berkumpul dalam satu tempat. Jadi 456 orang ini memiliki masalah keuangan masing-masing. Ada yang punya hutang tapi nggak bisa bayar, ada yang bangkrut, ada yang kalah judi, dan berbagai masalah keuangannya masing-masing. Lalu mereka semua ditawarkan oleh salah satu pihak, yaitu bos dari Squid Game ini, jika mau mengikuti permainan-permainan dalam serial Squid Game ini, mereka akan berhak mendapatkan 456 miliar. Dan itu jumlah yang cukup banyak. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus mengikuti setiap game, setiap permainan, setiap tantangan yang harus dilewati satu persatu. Yang tadinya 456 ini hanya ada satu orang pemenang. Nah, bagaimana dengan yang kalah? Yang tereliminasi dalam setiap gamenya maka harus dibunuh dan ditembak oleh sang panitia atau Squid Game-nya. Lalu mengapa 456 orang ini tetap mau ikut Squid Game, ikut permainan ini, padahal resikonya sangat tinggi. Resikonya adalah mati ditembak. Dan mereka mau. Karena apa? Karena mereka punya permasalahan keuangan dan ya mereka mau mencoba keberuntungan mereka untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu 456 miliar ini. Tentu uang ini sangatlah besar, bisa dipakai untuk membayar hutang-hutang atau masalah keuangan mereka masing-masing, dan sisanya ya bisa dipakai sesuka mereka, mau dipakai buat apapun. Lalu dalam cerita singkat ini, fenomena ini mungkin terkesan fiktif filmnya, tetapi setelah dipikir-pikir ulang, banyak manusia atau orang di dunia ini yang kurang lebih pemikirannya hampir sama dengan orang-orang yang mau ikut Squid Game ini. Banyak orang kan di akhir-akhir zaman ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Nggak harus tentang uang, menghalalkan cara untuk mendapatkan tahta, jabatan, atau hal-hal apapun yang diinginkan. Bahkan caranya ya tidak jarang cara-cara yang melenceng atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang mau saya garis bawahi, yang mau saya tekankan adalah makna dari Squid Game ini. Maknanya adalah setiap orang yang mau rela, walaupun hukumannya mati, resikonya mati, tapi dia tetap mau terus berjuang sampai pada akhirnya dia ingin menjadi pemenang untuk mendapatkan 456 miliar ini. Begitu juga dalam kita iman Kristiani. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan memiliki rasa yang sama seperti orang-orang yang mengikuti permainan Squid Game ini. Perbedaannya adalah jika Squid Game ini hadiahnya adalah 456 miliar, yang mungkin secara manusia itu adalah uang yang sangatlah besar. Perbedaannya adalah dalam kita mengiring Tuhan, hadiahnya jauh lebih besar daripada 456 miliar ini. Hadiahnya adalah mahkota kehidupan yang kekal, yang tidak bisa dibandingkan oleh uang seberapapun hadiah uang yang ada di muka bumi ini. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di cerita Squid Game tadi, mereka selalu beradu nyawa di setiap permainannya. Di permainan pertama ada 100 orang tereliminasi, berarti ada 100 orang tertembak. Di permainan kedua ada berapa puluh orang, ketiga, keempat. Bahkan di permainan yang terakhir, di finalnya tersisa 2 orang. 2 orang ini ngapain? Saling bunuh. Yang mati yang kalah, yang satu orang terakhir itulah yang menang. Nah, sebagai anak Tuhan seharusnya kita juga harus bisa berlaku seperti itu.
kita harus mau mengikut Tuhan. Di sini jelas berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari untuk mengikut aku. Matius 10 ayat 22 juga berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 9 juga berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di sini jelas penderitaan atau sesuatu hal yang harus kita terima konsekuensi kita dalam kita mau mengiring Tuhan. Seperti tadi dalam seri Squid Game ini, dia sudah tahu konsekuensinya harus mengikuti berbagai tantangan-tantangan dan punya resiko setiap saat, setiap game, setiap permainan punya risiko untuk mati. Jika salah, jika kalah, jika tidak menang. Kita juga. Kita harus berani siap untuk menerima resiko dalam kita mengiring Tuhan. Di sini jelas mengatakan kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci oleh bangsa karena namaku. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Itu adalah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita lihat, kalau drama series Squid Game tadi, sangat banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang untuk mengejar harta, tahta, mau menghalalkan segala cara. Tapi hanya sedikit orang yang melakukan hal seperti itu, tapi bukan untuk mengejar harta, tapi untuk mengejar kemuliaan nama Tuhan. Justru sebaliknya, orang-orang yang terlihat di gereja, datang ke gereja, pelayanan, justru banyak yang pelayanan tapi karena motivasinya untuk kepujian orang lain. Motivasinya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu banyak. Makanya belajar dari drama series Squid Game tersebut adalah, jika drama series Squid Game ini tujuannya adalah uang 456 miliar, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat, berjuang sampai akhir. Seperti Squid Game tadi, setiap orang ini siap berjuang, walaupun resikonya mati tapi dia siap. Sama juga kita, di hari-hari ini mungkin kita ada persoalan, ada permasalahan, ada masalah apapun yang hadir dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi, sesusah, sesulit apapun, bahkan membuat pikiran kita kacau, kita merasa terbeban, kita harus tetap setia. Kita harus berjuang terus sampai akhir, sehingga kita dapat memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Kalau drama series Squid Game tadi kan untuk memperoleh 456 miliar, kita untuk memperoleh mahkota kehidupan yang kekal, mahkota surga yang kekal. Itu jauh, nggak ada ternilai. Mau berapa ratus triliun pun tidak ada yang bisa menukarkan dengan mahkota kehidupan yang kekal. Karena kenapa? Karena balik lagi sesuai dengan ayat firman Tuhan di lain, manusia itu hanya 70-80 tahun, kalau kuat sisanya adalah kesusahan. Dan kalau kita masuk surga, itu kehidupan yang kekal, yang tidak terhitung oleh tahun. Tetapi Matius 11 ayat 28 juga berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tentu kita manusia pasti akan merasa capek, akan merasa letih lesu, akan merasa putus asa terkadang, akan merasa mengeluh kepada Tuhan. Itu hal yang wajar, karena roh penurut, daging lemah. Tetapi Matius 11 ayat 28 ini juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau hari-hari ini mungkin terasa sulit, terasa beban, terasa tidak jalan semulus apa yang kita pikirkan, marilah kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kelegaan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mengajarkan kita untuk kita mau berjuang sampai akhir, sesulit apapun masalah yang kita hadapi di hari-hari ini, kita mau berjuang terus sampai akhir, setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sampai kita memperoleh mahkota kehidupan, kita sama-sama hidup di kehidupan yang kekal di surga. Terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.